Halo semuanya, ini kita berada di bagian yang terakhir ya. Ini tentang reading comprehension di dalam TOEFL ITP. Reading comprehension ini berada pada bagian terakhir. Jadi setelah teman-teman menyelesaikan listening comprehension, kemudian setelah itu adalah structure and written expression, kemudian yang terakhir itu adalah tentang reading comprehension. Nah, untuk reading comprehension ini teman-teman akan ada waktu sekitar 55 menit dan harus menyelesaikan sekitar 50 soal. 50 soal ini biasanya dibagi dalam sekitaran 5-6 passage, 5-6 bahan bacaan. Di setiap bahan bacaan nanti akan ada pertanyaan sekitaran 8-10 pertanyaan lah ya, atau 12 pertanyaan terkait dengan passage tersebut. Terkait dengan reading comprehension, ini adalah ada hal-hal yang perlu untuk teman-teman perhatikan. Yang pertama itu adalah reading comprehension itu akan menilai bagaimana sih pemahaman kita terhadap bacaan. Nah, kalau seandainya kita membahas tentang pemahaman kita terhadap bacaan, tentu saja teman-teman harus membiasakan diri membaca teks-teks berbahasa Inggris. Jadi saya sarankan jangan lupa untuk baca-baca teks-teks berbahasa Inggris. Teks-teks berbahasa Inggris ini itu bisa saja dalam bentuk berita-berita dalam bahasa Inggris. Itu banyak sekali ya contoh-contoh portal berita yang bisa teman-teman gunakan. Apakah teman-teman penggemar mungkin The Economist gitu ya kalau anak HI, atau media-media ringan gitu. Atau kalau di Indonesia juga ada Jakarta Post dan sebagainya. Ya, biasakan saja untuk membaca passage-passage terkait itu, dan biasanya passage-nya itu kalau di TOEFL itu lebih ke kajian-kajian akademis sih ya. Jadi kalau seandainya teman-teman yang lagi kuliah dikasih bahan bacaan oleh dosennya dalam bahasa Inggris, jangan mengeluh. Biasakan diri untuk membacanya. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan akses ke sana, carilah ya. Dan atau ini pelajari dari buku-buku TOEFL, baca. Nggak apa-apa, awalnya saya nggak paham kak, banyak kosakata saya yang nggak tahu bla bla dan sebagainya. Tapi kalau seandainya teman-teman selalu membiasakan diri, contohnya dalam sehari itu selesai satu passage gitu, lama-kelamaan nanti vocabulary-nya teman-teman itu akan bertambah. Kuncinya memang konsistensi sih, dan itu paling berat bagi kita dalam belajar bahasa sih sebenarnya, termasuk juga bagi saya. Jadi konsistensi itu akan mengalahkan yang namanya IQ atau apapun itu. Jadi bagi yang bahasa Inggrisnya masih kurang atau apa, jangan kecewa, jangan bersedih hati. Kuncinya hanya satu, rajin belajar secara konsisten. Karena nggak ada sesuatu yang bisa kita ubah semalam saja langsung bisa. Oke? Jadi bisa karena terbiasa itu adalah salah satu jargon yang selalu saya katakan kepada diri saya maupun kepada teman-teman yang saat ini sedang belajar ataupun sedang melakukan apapun itu. Oke, teman-teman, kita balik lagi tentang reading section ini. 50 soal dengan 5-6 passage, sekitaran 55 menit. Kita diminta untuk membaca passage tersebut dan untuk ada pertanyaannya. Bagaimana tips dan trik kita dalam menyelesaikan reading comprehension ini? Kita akan bahas beberapa tips dan trik. Yang pertama, teman-teman harus pahami dulu tentang apa sih yang diujikan di dalam reading comprehension ini. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa passage, sekitar 5 atau 6 passage di setiap ujian reading comprehension di TOEFL ini. Dan biasanya setiap passage itu pertanyaannya jenisnya itu sama. Walaupun dengan bahan bacaan yang berbeda, kemudian hal-hal yang ditanyakan berbeda, tapi jenis atau formula pertanyaannya itu akan selalu sama. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mengenali tentang tipe-tipe pertanyaan tersebut. Apa saja tipe pertanyaan dari reading comprehension ini? Biasanya itu adalah menanyakan tentang topik bacaan. Nah, itu selalu ada tentang bacaan ini membahas tentang apa.
Jadi pertanyaannya kayak yang what is this passage about? Ya, kayak gitu. Jadi teman-teman harus belajar tentang tipe-tipe pertanyaan ini dan bagaimana mereka mempertanyakan. Contohnya, kalau mereka menanyakan topik bacaan, biasanya pertanyaannya seperti apa. Itu harus dipahami dan harus tahu bahwa itu menunjukkan bahwa mereka menanyakan tentang topik bacaan tersebut ya. Jadi kita akan langsung paham, oh mereka maunya tentang topik bacaan. Kita bisa langsung masuk ke sana gitu. Dan biasanya pertanyaan yang kedua itu tentang ide pokok paragraf biasanya. Nah, kalau pertanyaan tentang ide pokok paragraf ini biasanya contoh pertanyaannya adalah what is the author main purpose of this paragraph? Itu contoh. Bisa juga pertanyaannya yang lain-lain, tapi intinya adalah mereka akan bertanya tentang ide pokok paragraf tersebut. Jadi, dan yang ketiga, biasanya mereka akan menanyakan tentang vocabulary. Kayak, the word advantages in the paragraph 3 could be replaced by. Atau, what is the meaning of the word advantages in paragraph sekian, baris sekian, gitu, bla 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 bla. Nah, itu biasanya dia akan menanyakan vocabulary. Jadi, itu adalah 3 tipe ya dari pertanyaan reading yang sering sekali keluar. Yang pertama itu mereka akan menanyakan tentang topik bacaan tersebut, passage yang lagi kita baca. Kemudian yang kedua, dia akan bertanya tentang ide pokok paragraf. Dan yang ketiga, dia akan menanyakan tentang vocabulary ataupun sinonim dan sebagainya, pokoknya tentang kata gitu. Nah, biasanya gitu ya, kita bisa menyusun strategi kita akan seperti apa dalam menjawabnya. Yang pertama, teman-teman mulai dengan pertanyaan tentang word meaning atau vocabulary. Nah, pahami pertanyaan tersebut, arti dari kata tertentu atau vocabulary tertentu. Kemudian dengan teman-teman paham gitu ya bahwa biasanya mereka akan bertanya tentang topiknya apa, kemudian ide pokok paragrafnya apa, vocabulary-nya apa. Biasanya itu adalah jenis-jenis pertanyaannya. Biasanya mereka itu akan juga menanyakan tentang pertanyaan yang merujuk kepada kalimat-kalimat tertentu di dalam paragraf tersebut. Nah, ini ada strateginya nanti. Saya akan jelaskan satu-satu. Dan yang terakhir, mereka juga bertanya tentang informasi rinci. Biasanya informasi rinci ini terkait dengan what, where, when, who, why, and how. Jadi 5W 1H itu sering ditanyakan di dalam reading comprehension. Nah, untuk menjawab tipikal pertanyaan seperti ini, apa yang harus teman-teman lakukan? Pertama, kalau seandainya mereka bertanya tentang topik bacaan ya, what is the passage about? Nah, kalau seandainya mereka bertanya tentang topik dan ide pokok bacaan, biasanya itu terletak di awal atau akhir paragraf. Jadi kalau teman-teman mencari ide atau topik bacaan tersebut, lihatlah di kalimat pertamanya atau di kalimat terakhirnya. Biasanya di sana ada ide pokok bacaan. Dan kemudian juga ide pokok bacaan biasanya berupa frasa bukan kalimat utuh. Kan kita udah bilang tadi ya, kalau mau lihat ide ketika mereka bertanya tentang ide pokok, dia biasanya berada di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Tapi apakah dia sepanjang kalimat pertama? Itu enggak. Biasanya dia akan sangat tergantung dari frasenya aja. Hanya 2-3 kata atau 4 kata gitu, nggak panjang-panjang untuk kita membahas tentang ide pokok gitu. Contohnya, sekarang kita lagi nonton video ini, apa idenya? Ya, tentang strategi menjawab bagian reading comprehension gitu. Nah, ini sudah disampaikan di awal tadi. Nah, begitu juga di dalam passage. Biasanya dia akan disampaikan di awal atau di akhir paragraf. Jadi, perhatikan awal dan akhir paragraf untuk menentukan topik bacaan. Kemudian, terkait dengan
pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal detail ataupun yang lain, ada teknik yang harus teman-teman kuasai. Apa itu? Dalam membaca, kita harus menguasai teknik yang namanya skimming dan scanning. Apa itu skimming dan scanning? Kalau untuk skimming, teman-teman itu membaca cepat dari sebuah passage. Jadi teman-teman tujuannya adalah untuk memahami passage ini terkait tentang apa. Teman-teman jangan pedulikan dulu, oh dari 4 atau 5 paragraf ini banyak sekali kosakata yang saya nggak tahu kak, gitu kan ya. Nggak apa-apa, it's okay jika kita nggak tahu kalimat arti dari satu persatu. Tapi yang perlu teman-teman pahami dalam teknik skimming adalah kita mau melihat sebenarnya apa sih yang dibahas dalam passage tersebut gitu. Jadi ibaratnya kita mencoba membaca cepat, kemudian mencoba menyimpulkan passage ini atau bacaan ini tentang apa. Itu skimming. Nah, yang kedua ada namanya teknik bacaan scanning. Scanning itu adalah kita membaca secara detail bagian-bagian tertentu yang berisi tentang informasi yang kita butuhkan. Jadi kalau seandainya skimming, kita baca semuanya, tapi kita tidak fokus terhadap detail, karena yang akan kita cari itu adalah ide besarnya. Sedangkan kalau scanning, kita fokus terhadap bagian-bagian tertentu, dan kita hanya fokus di bagian itu karena kita perlu untuk mencari informasi di bagian tersebut. Kemampuan skimming dan scanning ini sangat berguna banget teman-teman, terutama bagi teman-teman yang nanti kuliah. Karena apa? Karena akan banyak sekali bahan bacaan nanti yang dikasih oleh dosen. Nah, untuk kita bisa membaca bahan bacaan yang banyak itu, kita perlu untuk menguasai teknik yang namanya skimming dan scanning. Saya akan bikin video lain terkait dengan ini. Tapi di dalam Reading Comprehension TOEFL pun, teman-teman harus menguasai skimming dan scanning ini. Skimming itu biasanya digunakan untuk yang pertanyaan terkait topik bacaan yang tadi kita bahas. Kemudian untuk scanning itu biasanya terkait dengan vocabulary atau tentang pertanyaan-pertanyaan detail tertentu yang ditanyakan di dalam reading comprehension. Nah, kemudian biasanya juga ada pertanyaan terkait dengan makna sebuah kalimat. Sebuah kata gitu ya, atau word. Bisa saja teman-teman tahu maknanya dan teman-teman tahu sinonimnya apa gitu ya, atau maksudnya apa. Tapi gimana kalau seandainya teman-teman nggak tahu arti dari kata itu dan sehingga nggak bisa langsung jawab? Ada beberapa trik yang bisa teman-teman lakukan ya. Yang pertama, scan bacaan. Di mana sih kata itu ada, biasanya udah dijelaskan sih, paragraf itu, baris itu, biasanya udah dijelaskan. Nah, lakukan scanning. Dan kalau teman-teman tidak tahu arti dari kata itu, maka coba baca kalimat di awal yang sebelum kata itu dan kalimat setelah kata itu. Biasanya dengan kita memahami konteks, kita bisa paham, oh maksudnya adalah ini. Walaupun kita nggak tahu arti sebenarnya, tapi kita bisa memprediksi ini loh artinya. Nah, itu perlu teman-teman lakukan. Jadi, baca kata yang berada di depan, kemudian di belakang kata yang dicari. Jika sudah teman-teman baca kata-katanya yang sebelumnya gitu ya, kalimat sebelumnya, kalimat setelahnya, tapi masih aja nggak tahu apa artinya, coba dicari kata yang pilihan gandanya maknanya agak mirip gitu. Oke? Atau kalau udah nggak tahu lagi, ya berarti nanti teman-teman harus menebak gitu ya. Itu upaya terakhir kalau seandainya udah nggak bisa. Nah, di dalam reading, apalagi reading TOEFL ya, mereka itu sudah mempunyai pakem atau struktur tertentu. Jadi biasanya readingnya itu udah jelas gitu, udah tersusun dengan rapi. Jadi dia akan sangat membantu sekali bagi kita pembacanya. Jadi benar-benar pahami itu, bahan bacaan itu, karena bisa saja dia
memberikan clue di dalam bahan bacaan tersebut gitu. Dan teman-teman kalau seandainya masih ragu dengan jawabannya, jangan terlalu lama menghabiskan waktu di satu passage. Tapi coba tandai yang menurut teman-teman ini mungkin jawaban yang salah. Dan ini mungkin jawaban yang benar. Jadi tandai itu nanti bisa kembali, walaupun saya agak kurang yakin bisa kembali, tapi setidaknya teman-teman sudah menandai ya, ini jawaban yang salah, jadi teman-teman bisa memilih kira-kira dari jawaban yang tidak salah ini mana akan saya pilih. Ketika di akhir teman-teman udah nggak ada waktu, maka tinggal pilih salah satu di antaranya. Tapi kalau seandainya teman-teman ada waktu, nanti kembali lagi ke passage tersebut, dan teman-teman bisa mengeliminasi mana yang salah. Dan ini terkait dengan TOEFL ya. Lagi-lagi saya katakan bahwa di TOEFL ini tidak ada pengurangan atau sistem minus. Karena tidak ada sistem minus, maka teman-teman jangan tidak mengisi jawaban dari TOEFL. Isi saja walaupun kita nggak tahu itu salah atau benar. Siapa tahu ternyata benar gitu ya. Dan seperti biasa itu adalah hal yang dilakukan pada saat kita ujian. Tapi sebelum ujian, lagi-lagi teman-teman belajar. Sediakan waktu belajar setiap hari, walaupun hanya sejam 2 jam. Jangan di deadliners kemudian pingin nilainya tinggi. Tapi itu memang sebuah proses. Nikmati prosesnya. Bisa karena dibiasakan. Jadi teman-teman rajin-rajin ikuti latihan, baca soal-soal dari TOEFL, dari bukunya ataupun nonton video. Kemudian dengan kita terbiasa, maka vocabulary kita juga nanti akan makin baik. Oke, saya rasa demikian saja untuk reading comprehension ini. Semoga dapat membantu bagi teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan bagian reading comprehension. Silahkan cari soal-soal reading comprehension ini dan lakukan uji coba. Bye-bye semuanya, tetap semangat untuk mempersiapkan TOEFL-nya. Semoga konten ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika seandainya ada pertanyaan, silakan untuk ditulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.